Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di acara podcast komunikasi. Kumpul-kumpul, muni-muni, kasih. Seru guys tuh. Aduh gila. Nih di studionya Energi Juang nih di daerah Pasar Minggu dan sekitarnya lah gitu ibaratnya. Kedatangan atau kehadiran tamu dari jauh nih, dari negeri seberang, daerah timur, yang nggak di seberang-seberang banget, bukan negeri sih sebenarnya, masih dalam satu negara kesatuan Republik Indonesia, NKRI. Ya, nah hari ini di pagi yang cerah ini nggak kayak kemarin tuh mendung mulu lur. Kemana-mana bingung, kedinginan mulu. Tapi kali ini nih kita panas-panasan, gerah-gerah, tapi itu cerah Lur. Patut disyukuri. Alhamdulillah. Langsung aja kita perkenalkan tamu kita yang sudah tidak asing lagi, apalagi yang satu ini adalah orang yang benar-benar jadi panutan di Energi Juang dan sekitarnya, juga tentunya di organisasi yang beliau pimpin ya, yang beliau pegang gitu ibaratnya. Dan satu lagi ini yang tadi aku bilang Lur, beliau ini hadir langsung dari Jawa Timur. Jauh loh dari Jawa Timur, khususnya tuh daerah Lamongan tuh gitu. Udah langsung aja ya Lur, kita perkenalkan tamu kita hari ini adalah pertama adalah Gus Pala. Assalamualaikum. Apa kabar Gus? Alhamdulillah. Kayaknya tambah gemuk nih Gus ini. Tadi itu habis sholat langsung diperintah ke sini datang. Makanya kalau studionya ini, kalau lagunya Heti Gus Indang adalah dingin kan itu ya. Mantap. Sudah cerah, dingin. Nyaman jadinya. Siap. Nah itu dia tuh, kita punya bintang tamu, kita punya narasumber utama namanya Gus Pala, itu pasti seru nanti guys, gitu kan. Nah berikutnya di sebelahnya ini namanya tidak asing lagi di dunia perpolitikan juga, khususnya di wilayah Lamongan. Kita perkenalkan ada Pak Husein. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah sedap nih, semangat tinggi Pak Husein, gitu kan. Apa kabar Pak Husein? Sehat selalu. Oh gitu ya, Lamongan sehat-sehat semua. Alhamdulillah. Covid juga nggak ada di Lamongan. Oh alhamdulillah, ya. Ini kan kita lihat tadi Gus dan Pak Husein, aku tuh tadi sepanjang jalan ya Gus, aku liatin tuh benderanya PDIP itu, di mana-mana Gus, berkibar tuh udah. Aku lihat lagi ada beberapa bendera lain gitu, tapi PDIP itu kibarannya udah kenceng paling atas Gus gitu kan. Ini sebenarnya lagi ada momentum apa nih Gus? Iya, jadi alhamdulillah setiap tanggal 10 Januari kita ini merayakan hari ulang tahun Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Jadi kalau Mas Host tadi menyebut PDIP itu kurang lengkap. Harus PDI Perjuangan. Karena perjuangan itu lama, Bos. Gitu. Siap. Nah, kemudian banyak atribut partai kita semarak, karena kita ini sekarang ulang tahun yang ke-50. Itu kalau pernikahan itu Pak. Ulang tahun 50 tahun. Kalau Emas apa perak Gus nih? emas. 50-nya itu emas. Karatnya itu sudah 24 ke atas. Kalau di ting sudah, makanya harus semarak. Iya benar. Oh berarti ini rootnya PDI Perjuangan ya Gus ya? Ini artinya ada beberapa bakal ada beberapa event atau mungkin ada hal-hal yang nanti bakal diselenggarakan menyangkut HUT PDIP ya Gus? Iya, jadi tentunya setiap hari ulang tahun itu DPP PDI Perjuangan itu pasti akan memerintah
seluruh kadernya se-Indonesia di DPC-nya masing-masing untuk memperingati hari ulang tahun, kemudian dengan berbagai macam aktivitas kan gitu ya. Nah ini nanti pas tanggal 10 Januari nanti itu insya Allah Ibu Ketua Umum kita Profesor Dr. Hajah Megawati Soekarno Putri akan memberikan pidato politik. Oh, ini yang luar biasa di ulang tahun emas yang ke-50, kemudian juga menjelang perhelatan Pileg, Pilpres, Pilkada serentak ya saat ini yang sangat luar biasa. Momen ini sangat saya tadi merinding sekali melihat begitu banyak bendera PDI Perjuangan. Di mana-mana lu Gus, aku lihat kemarin aja aku pulang ke daerah sini Mampang Perapatan ya, itu udah nggak kurang-kurangnya berkibar. Oh ya banyak gitu, sederetan tuh banyak. Apalagi pas tadi aku berangkat di TB Simatupang juga sama, nggak kalah serunya. Bagaimana di pusatnya, kasarnya gitu ya. Nah aku tanya-tanya, pikir ada apa ya gitu kan. Nah kebetulan di podcast ini ada jenengan Gus gitu kan, ya pastinya aku tanya. Nah benar tuh Gus menyangkut masalah besok kalau pas tanggal 10 Januari itu kan pasti ada pidato dari Ketua Umum ya Gus ya. Ini kalau menyangkut tadi Gus menyinggung masalah ini juga adalah momentum persiapan ya Gus ya menjelang pileg atau pemilu di 2024 gitu Gus ya. Kira-kira kalau menurut Gus nih ibaratnya, ini nanti kalau kita bicara pidatonya kan yang tahu kan ibu sendiri ya, Gus ya. Nih menurut Gus nih PDI Perjuangan atau dalam hal ini jenengan apa kira-kira persiapan apa untuk menjelang pemilu nanti Gus? Kira-kira. Jadi tentunya kalau menjelang pemilu, pileg, pilpres, pilkada, ya kan? Kita tentunya akan selalu mendengar dawuh dan perintah dari Ibu Ketua Umum, yaitu untuk mensolidkan gerakan. Jadi barisan ini benar-benar ditata, ya kan? Maka besok Ibu pun juga akan pidato mengeluarkan 7 perintah politik, ya kan? Itu yang akan dilaksanakan seluruh kader. Siap. Seluruh kader nanti akan melaksanakan. Jadi persiapan tentunya harus sudah dilakukan di masing-masing tingkatan struktural, mulai dari ranting, PAC, DPC, DPD, DPP dengan badan dan semuanya sengkuyung bareng-bareng untuk mensukseskan acara HUT ke-50 PDI Perjuangan. Artinya kalau sekarang ada isu-isu enggak di aku belum pernah dengar di PDI Perjuangan ya. Artinya ada isu-isu di luar ini kan ada yang bilang nyolong star atau ini kan internal ya Gus ya. Di mana internal itu harus mempersiapkan suksesnya nanti pemilu bukan cuman kemenangan ya Gus ya. Gimana ibaratnya itu bisa aman, damai saat pemilu gitu kan. Lah wong yang namanya ulang tahun nyuri setang. Nah, ya. Ini diperjelas lu. Kita bergembira, gembira, ya kan? Nah, itu kita gembira, kita mendengarkan dawuhnya Ibu Ketua Umum. Seluruh kader itu bersiap-siap menyambut, ya kan, pesta demokrasi dengan gembira, dengan santun, ya kan? Dan itu semuanya akan dipersembahkan untuk Indonesia Raya yang terbaik. Nah itu tuh kerennya nih ya kan. Jadi HUT-nya PDI Perjuangan itu perlu digarisbawahi itu untuk memperingati ya berdirinya PDI Perjuangan tersebut. Jadi bawahnya harus senang-senang bukan serius-serius gitu. Ada yang bilang nanti ini itu itu mah udah standar lah ya. Nah terus ke Pak Husein nih. Siap. Pak Husein ini tadi Gusnya udah nyinggung HUT PDIP nih ya kan. Nah perlu sedulur-sedulur ketahui bahwa Pak Husein ini adalah ketua DPC, ketua DPC dari Lamongan gitu, dari PDI Perjuangan. Nah, kira-kira nih kalau di Lamongan sendiri gimana menghadapi atau persiapan untuk menghadapi HUT-nya PDI Perjuangan? Silakan Pak Husein. Jadi tanggal 10 adalah puncak memperingati hari ulang tahun partai yang ke-50
seluruh jajaran termasuk kami yang ada di cabang atau di kabupaten sudah mempersiapkan dari mulai menyemarakkan dalam bentuk pemasangan atribut partai di seluruh tingkatan sampai anak ranting, anak cabang sampai kabupaten. Itu yang selanjutnya kita juga mengutus 33 satgas dari tanggal 3 Januari sampai dengan tanggal 10 mengikuti pendidikan Satgas Cakra Buana PDI Perjuangan yang semboyannya adalah menjaga marwah partai. Hari ini ada di Cibubur, lalu hari Ahad malam nanti jajaran pengurus cabang, anak cabang dan perwakilan ranting juga akan berangkat ke Jakarta, kurang lebih 47 pengurus yang akan ikut hadir di Kemayoran dalam rangka memperingati hari ulang tahun partai, Mas Indro. Oh, artinya itu semua dilakukan untuk menyemarakan HUT-nya PDI Perjuangan. Nah, selain itu Pak Husein, kira-kira apa yang kalau di Lamongan sendiri nih, di wilayahnya jenengan nih, biasanya pas saat HUT PDI Perjuangan ini apa? Ada acara apa? Ada kegiatan apa gitu? Ya, kalau biasanya jika tidak ada pengumpulan massa yang sentral, cabang-cabang itu kegiatannya mulai dari bakti sosial, pengobatan mantep. gratis dan seterusnya, termasuk apel, upacara, tumpengan, syukuran, berdoa, biasanya begitu. Mantep. Itu kegiatan sosial yang patut diacungi jempol dan harusnya menjadi contoh untuk partai-partai lain atau organisasi-organisasi lain. Jadi kalau bisa disimpulkan sedikit di segmen awal ya, ibaratnya banyak hal yang dilakukan di Lamongan gitu, khususnya gitu ya, sampai pada tahun ini kemudian teman-teman dari Lamongan turun semua ke Jakarta gitu untuk ikut menyemarakan HUT-nya PDI Perjuangan. Nanti abis ini akan kita bahas lebih lanjut nih, Gus. Ngapunten. Jadi kita akan masuk ke segmen 2. Kita akan ngebahas tentang hal-hal yang lebih jauh. Kalau tadi kan menyangkut HUT, tapi memang tetap ada kaitannya dengan HUT. Oke, kalau gitu Lur, kita balik lagi nanti setelah jeda komersial berikut ini. Oke, balik lagi di segmen kedua, Lur. Masih di podcastnya Komunikasi, kumpul-kumpul, muni-muni, kasih-kasih. Masih seru ternyata ya. Oke, di segmen 2 ini kita coba bahas mengenai beberapa hal masih menyangkut HUT-nya PDI Perjuangan. Gus, kira-kira nih Gus, gimana Gus dengan HUT
PDI Perjuangan ini, apa kira-kira yang Gus bisa lakukan atau yang sudah dilakukan kalian jenengan Gus? Monggo Gus. Iya. Terima kasih Mas Hos yang ganteng, gagah, murah senyum, ya, gitu kan. Nomor sepatu berapa nih? Jadi kalau kita bicara yang sudah kita lakukan, tentunya dengan acara HUT PDI Perjuangan ini, kita ini sudah melakukan persiapan dan DPP tentunya sudah melakukan persiapan yang cukup matang kan gitu ya. Target utamanya adalah bahwasanya salah satu yang akan didawuhkan Ibu nanti ya kan, bagaimana ya kan kesulitan kader ya kan. Kesulitan kader ini senantiasa harus terjaga. Kenapa? Karena di 2024 nanti pasti ada gesekan-gesekan yang ini semuanya juga harus kita minimalisir, bahkan harus kita hilangkan. Betul, Ya kan? setuju. Nah, makanya dari PDI Perjuangan kita mengajak bahwa semua yang harus dilakukan ini untuk Indonesia, untuk negara, ya kan? Betul. Sehingga yang namanya politik itu ya kita bertanding untuk bersanding, kan gitu kan ya. Tepuk tangan dulu dong. Ini baru namanya semangat. Iya, jadi yang sudah kita lakukan tentunya di masing-masing tingkatan. Kalau saya ini kan badan sekumnya Baitul Muslimin, tentunya juga mengisi terus, Monggo Pak Husin. mengisi dengan berbagai macam kegiatan. Insya Allah dalam hari ulang tahun nanti kita juga akan mengadakan sholawatan ya kan. Mantap. Insya Allah nanti juga kita akan mengadakan kajian, bedah buku, simposium, dan Bazar alhamdulillah pun kita selalu melakukan itu karena ini perintah dari partai. Jadi yang sudah kita lakukan selama ini selalu meningkatkan bagaimana tentunya soliditas partai ini semakin meningkat. Gitu. Mantap. Nah, untuk kalau ini sih menarik juga nih Gus, kalau kita bicara di dapilnya Guse di Lamongan ya Gus ya. Ini kan pasti juntrungan ini pasti ketemunya dengan Pak Husin nih. Kira-kira nih Gus, kalau di Lamongan sendiri nih Gus itu kira-kira punya apa nih yang mau dilakukan di Lamongan nih. Jadi Pak Husin menjalankannya dengan keren gitu ibaratnya. Nah kira-kira apa tuh Gus? Selain mungkin tadi kan disebutin kayak banyak kegiatan sosial atau apa gitu kan. Kira-kira apa lagi Gus? Jadi kalau kita ini kalau perintahnya Ibu Ketua Umum ya, perintah partai ya kan kita harus turun menyapa ya kan seluruh masyarakat sapa. Nah itu yang benar. Kita namanya wakil itu kan mewakili. Nah, kita harus turun silaturahim dengan tokoh masyarakat, dengan tokoh agama ya kan, dengan seluruh lapisan masyarakat. Semakin kita turun, semakin kita santun, semakin kita bersaudara ya kan, insya Allah ini semuanya akan juga meningkatkan giroh kita, meningkatkan semangat kita bahwa PDI Perjuangan ini penuh dengan silaturahim turun. Betul. Jangan harapkan kalau kita tidak turun itu kemudian kita berleha-leha terus kemudian bermimpi jadi kan nggak bisa Pak. Oke. Terus kalau Pak Husin sendiri nih, kalau Pak Husin ini kan tadi Gus bilang duduk dengan tekun nih. Khususnya jenengan nih Pak Husin nih. Kira-kira jenengan melakukan hal apa nih gitu untuk tentunya untuk kepartaian ya maksudnya ya. Jadi biasanya apa yang jenengan lakukan entah di luar HUT-nya atau apa untuk PDI Perjuangan? Jadi yang selama ini ada dan sudah jalan adalah bagian dari gotong royong itu sendiri, termasuk Gus Fala yang bagian dari wakil kami yang ada di RI juga selalu menjadi prinsip yang kita kembangkan ke seluruh jajaran. Gotong royong adalah hal yang
selama ini sudah dilakukan oleh PDI Perjuangan termasuk oleh Gus Walah. Siapa yang digotong, siapa yang diroyong. Nah ini ada lagi nih. Ya, tolong penjelasannya dulu Pak Sen. Ya, apa yang digotong, apa yang diroyong nih? Ya namanya gotong ya mengangkat. Nah, royong itu kan yang diangkat. Jadi kalau ini dilakukan bersama, saya yakin insya Allah PDI Perjuangan khususnya di Kabupaten Lamongan terpenuhilah cita-citanya dalam pemilu 2024. Mantap. Karena wakil-wakil kita yang ada di parlemen secara tugasnya, secara kepartean dijalankan itu semua sebagaimana perintah partai, Ibu Ketua Umum selalu harus menyapa rakyat. Nah, semacam itu. Bentuknya apa? Ya menyapa rakyat yang seperti disampaikan Gus Walah tadi. Nyambangi rakyat, ketemu rakyat, apapun yang bisa rakyat disapa aja sudah seneng. Benar, tanpa harus nyanyi pakai oleh-oleh atau yang lainnya, itu sudah otomatis sebagai adat orang Jawa gitu loh. Benar. Mungkin di daerah lain juga begitu juga, cuman caranya beda-beda gitu kan gitu. Nah biasanya di balik ke Gusnya dulu nih, Gus, kalau jenengan turun ke Lamongan nih, turun ke Lamongan gitu ke dapil jenengan atau mungkin ke Gresik ya misalnya, biasanya sih keluhan umumnya nih atau biasanya apa sih yang jadi curhatan gitu ya masyarakat lokal gitu, istilahnya apa sih yang jadi keluhan mereka selama ini, terus kemudian Gusnya yang aku tahu ya, Gus ini memperjuangkan beneran nih ibaratnya. Sampai terakhir yang aku baca di beberapa berita ya, yang kita naikin Gusnya sampai turun bener-bener perlunya apa sih kasarnya kan gitu. Nah coba tolong jelasin Gus, biasanya keluhan apa sih normalnya gitu, biar standarnya mereka gitu di sana. Iya, jadi masyarakat Kabupaten Lamongan Gresik ini kan masyarakat agraris. Dan di situ juga industri juga sudah mulai tumbuh ya, khususnya untuk di daerah Gresik, Lamongan alhamdulillah juga sudah bertumbuh. Nah, masyarakat agraris, masyarakat nelayan ini tentunya mempunyai banyak keluhan, ya kan? Selama ini kalau kita ingin tahu namanya pupuk ya, pupuk ini kan selalu disebar untuk sawah, ya kan? Tapi di Lamongan, Gresik itu tambak juga harus dikasih pupuk. Oh ada. Nah, udah kalau nggak dikasih pupuk dia nanti nggak akan warna airnya bagus, kemudian penuh dengan ikannya gemuk-gemuk gitu, harus dikasih pupuk. Nah, keluhannya mereka adalah pupuk ini ya yang harus diberikan lebih, ya kan, kepada masyarakat di Kabupaten Lamongan dan Gresik, khususnya pupuk untuk tambak, ya kan. Nah, kuotanya harus ditambah dan sebagainya. Nah, ini keluhan. Terus kemudian untuk penerangan listrik, ya kan, penerangan listrik itu juga masih minim ya. Dari tahun ke tahun kita di Komisi 7 itu juga selalu memberikan menyalurkan, bukan memberikan karena yang memberikan adalah negara kan, gitu. Kita menyalurkan ke masyarakat untuk lampu PJUTS. Ini yang dibilang lampunya Gusti Allah. Gusti Allah. Mantap loh. Lampu Gusti Allah nggak ada kurang-kurangnya loh. Terus mati juga. Kita juga menurunkan untuk pompa air. Pompa air ini untuk pertanian ya. Tapi bahan bakarnya adalah gas. LPG. Canggih Gus. Gas LPG sehingga bisa ngirit. Iya, nggak pakai fosil lagi Gus ya. Ini LPG ya kan ya. Untuk perahu nelayan kita juga kasih mesin. Kalau sana namanya mesin etek. Suaranya gitu. Kita baru dengar nih. Iya. Itu yang mana buat yang mesin perahunya? Mesin perahu. Mesin penggerak perahu. Mesin nanti pakai juga LPG gitu loh. Bahan bakar gas. Bahan bakar gas. Jadi udah nggak pakai bahan bakarnya fosil, udah nggak sama sekali Gus. Kita kurangi kan, kita harus zero emission kan ya. Ya benar. Kedepannya kan energi bersih. Ya benar-benar. Itu harus sampai ke Lamongan Gresik energi bersih ini Mas. Iya. Besok kita pakai itu Pak Operator. Ya, besok pakai kita energi gas. Ini perahu aja pakai gas loh. Jadi keluhannya masyarakat di Lamongan Gresik itu seperti itu, agrarisnya ya kan. Mesin untuk pertanian, alsintannya itu dibutuhkan, ya kan.
misalnya mesin kombi, hand tractor dan sebagainya itu sangat diperlukan. Saya membidangi di Komisi 7 tentunya konsen di situ. Oh, benar. Konsen benar-benar bagaimana keluhan-keluhan masyarakat di Kabupaten Lamongan dan Gresik ini bisa kita akomodir dan kita cari solusi dan kita turunkan bisa untuk mengatasi masalah yang mereka hadapi. Betul. Harus begitu. Harus begitu Mas emang. Bos. Dengerin tuh ya. Kalau udah ada orang ngeluh langsung. Bukan tantar ya. Tapi ngomong-ngomong Gus, kira-kira dari mereka ngeluh sampai Gusnya akhirnya menyerahkan itu wujudnya buat mereka itu kira-kira berapa lama Gus? Dari mereka keluh wujudnya datang nih gitu. Ya, semuanya itu kan berproses. Ini. Ayo wong orang sampai apa tiba-tiba gede kan? Ya enggak mungkin. Waktu bayi sekolah sampai kemudian gede. Iya Gus. Contohnya mana kita lagi. Berproses ya kan, memang berproses. Kalau untuk PJUTS untuk pompa air ya, Pak Ketua ya. Terus kemudian untuk mesin perahu. Kemudian alat pertanian ya. Itu insya Allah tidak lama karena itu sudah dianggarkan ya kan. Sudah dianggarkan rutin di Komisi 7 ya kan. Tapi kalau misalkan untuk bantuan yang lain tentunya berproses ya kan. Berproses. Misalkan Al Sintan komisi saya Komisi 7 bukan Komisi opat. Bukan kupat. Itu Komisi Pertanian Komisi 7 ya kan? Seperti itu. Nah, kalau Pak Husein nih kan kemudian bantuan atau apa tuh istilahnya itu sudah sampai ke PJTUS ya, PJUTS. Ini udah nyampe. Kira-kira prosesnya yang dilakukan biasanya itu dari Pak Husein sendiri bersama kawan-kawan itu apa setelahnya gitu? Iya, kalau bantuan atau peralatan yang dari pemerintah sumbernya APBN khususnya mitranya Gus Fala Komisi 7 yang sudah beliau ceritakan tadi ada untuk petani, ada untuk nelayan, ada untuk fasilitas umum, itu mekanismenya tetap adalah dari pemerintahan yang ada. Ya, usulan dari bawah, dari desa-desa dititipkan ke dinas terkait, apakah itu dinas pertanian hortikultura atau dinas perikanan atau mungkin perumahan umum DLL AJR karena untuk penerangan jalan umum. Lah, kami mengawal di situ data diinput di sistem dinas, habis itu akan dikabarkan biasanya di pertengahan tahun data yang terkoreksi, terkonfirmasi karena ini adalah jalur aspirasi kedewanan. Jadi nggak bisa kami nyatat-nyatat sendiri, nggak bisa. Ya, tetap berkoordinasi dengan pemerintah yang ada, dinas OPD yang ada. Baru karena Gus ngantornya di Jakarta, kita titipkan ada kuota usulan sekian Gus, mohon dikawal. Turunlah program di pertengahan tahun biasanya. Itu di setiap tahunnya begitu terus muter aja antara lampu Gusti Allah, mesin pertanian sama alat mesin perahu yang terbaru ini untuk masyarakat nelayan darat karena di Lamongan itu ada wilayah selain Pantura Laut ada wilayah Bonorowo yang selalu banjir. Nah, itu petaninya selalu menggunakan mesin perahu etek. Dan itulah yang menerima bantuan mesin perahu dari komisinya Gus Fala sebagai aspirasi yang dikawal oleh Gus di Jakarta. Itu Mas Hendro. Oh gitu. Baru tahu ada ternyata ada nelayan darat ya. Ada. Oh gitu. Itu kalau nelayan darat itu maksudnya dadakan atau bukan? Lamongan itu wilayahnya cekung kayak mangkok. Lah ketika musim penghujan kayak begini yang di wilayah rendah mesti banjir. Kerendam tuh. Iya, kadang tahun kemarin tuh hampir 7 bulan. Dan mudah-mudahan tahun ini tidak pakai bulanan. Amin. Kalau Lamongan dulu punya omongan ketiga reson dodok
maaf rendeng ora iso ndodok, ketiga ora iso cewek. Artinya? Ketiga itu kekeringan, musim kemarau, ndak bisa ada air, nggak bisa untuk mandi. Jadi sekarang itu sudah terpatahkan. Namun sekali yang namanya alam kan kita nggak tahu. Betul. Yang namanya bencana juga nggak tahu. Setidaknya petani nelayan darat itu adalah komunitas Bengawan Jero di bantaran sepanjang Bengawan Solo. Itu yang tadi disampaikan Gus Pala, ada yang namanya kebutuhan pupuk untuk petambak. Lah petambak itulah yang ada di wilayah Cekung itu. Armadanya adalah perahu. Gitu. Harga perahu sama seperti harga sepeda motor. Sak mesin-mesinnya di sana gitu. Itu dipakai armada dia ke tambak-tambak untuk merawat tambak ikannya itu, mulai dari mupuk, mulai dari panen, itu radiusnya kiloan. Nah, itulah yang hari ini mendapatkan perhatian bantuan mesin perahu nelayan darat tadi itu. Itu Mas Hendro. Mudah-mudahan nih Lur, dari penjelasan narasumber saya nih gitu, baik Gus Pala sebagai anggota DPR RI Komisi 7 dari fraksi PDI Perjuangan maupun dari Ketua DPC Lamongan Pak Husen sendiri, jadi kita lebih banyak mengetahui gitu kegiatan-kegiatan di daerah seperti apa. Ini daerahnya boleh dibilang daerah kecil, cuman aku baru tahu ada nelayan darat. Tadi kalau Gusnya ada bahasa dukun, duduk dengan tekun tuh bener-bener nggak main-main ya isinya. Itu kan filosofi secara ini ya ibaratnya. Oke, nanti kita balik lagi di segmen 3 sebagai segmen penutup. Pengennya lama-lama, cuman operator saya udah cut-cut mulu. Ya udah kalau gitu balik lagi nanti segmen 3 di komunikasi. Kumpul-kumpul, muni-muni, kasih-kasih. Kembali lagi di kumpul-kumpul, muni-muni, kasih-kasih, komunikasi. Oke, di segmen penutup ini Gus dan Pak Husen, kira-kira nih masih dalam rangka HUT PDI Perjuangan, tentunya terus berkaitan dengan aku sih pengennya ini kemudian bisa lebih luas yang pesan-pesan yang mau diberi nanti untuk para masyarakat atau warga Lamongan maupun Gresik gitu. Kira-kira nih Gus, apa yang jadi pesan Gusnya untuk warga Lamongan atau Gresik, khususnya umumnya untuk warga PDI Perjuangan gitu. Monggo. Terima kasih Mas Os. Pesan saya untuk acara podcast kumpul-kumpul muni-muni dan kasih-kasih ini adalah
Mbok ya hak pribadi saya dipenuhi. Ada asbak, ada kopi nggak ada asbak kan nggak asik. Iya Nah, lali. dari tadi melembung itu. Coba minum kopi balik. aja. Tapi intinya yang ingin saya sampaikan adalah pesan kita ya kan bahwasannya seluruh elemen partai yang ada ya kan. Seluruh petugas partai, tingkatan ranting ya kan. Mulai dari anak ranting, ya kan, PAC, kemudian DPC, ini juga harus semakin solid, ya kan. Kita harus bersama-sama membangun, ya kan. Bersama-sama kita rapatkan barisan, ya kan. Karena dengan merapatkan barisan ini, ya sholat aja kan kalau nggak rapat barisan setan bisa masuk, Pak. Betul. Gitu loh ya. Maka kalau rapat barisan kita, maka peluang-peluang dari pihak-pihak eksternal yang akan mengganggu ini bisa mental. Wah, ini barisannya tegap-tegap ini. Ya kan? Semuanya berjalan ya kan. Nah, dengan begitu kedepannya PDI Perjuangan di Kabupaten Lamongan dan Gresik ini semakin solid, eksis dan bisa memberikan kontribusi yang terbaik buat rakyat di Kabupaten Lamongan dan Gresik. Masih banyak tugas-tugas kita, ya kan? Keluhan-keluhan dari masyarakat itu harus kita tampung. Apapun keluhannya masyarakat harus kita tampung, kita kasih solusi dan kita langsung memberikan kontribusi. Mantap. Itu jangan kalau apapun lah ya yang kita dapatkan dari pusat ya kan, ataupun dari Jawa Timur ataupun dari daerah itu harus langsung turun. Nggak boleh lama-lama di camp. Wah, itu nanti bisa langsung lapar itu anggotanya ya. Itu langsung. Iya. Gitu. Terus kalau Pak Husein sendiri nih, pesan buat teman-teman warga Lamongan atau Gresik khususnya. Baik. Di dalam rangka memperingati 50 tahun usia partai yang tercinta ini, yang pertama kami berharap pada seluruh kader untuk tegak lurus, patuh, solid bergerak karena kita sudah menghadapi tahun politik. Jangan ada yang tercecer dari barisan karena itu bukan wataknya banteng. Banteng itu hidupnya adalah berkerumun, bergerombol. Kalau ada yang sendirian, saya pastikan banteng lagi sakit. Yang selebihnya adalah kepada Gus Fala, jangan bosan-bosan bersama dengan kami di daerah pemilihannya karena kami masih punya harapan bagaimana di Lamongan khususnya untuk masyarakat Lamongan masih butuh wakil yang bisa menyerap, yang bisa mengawal aspirasi-aspirasi kami. Jadi lebih dari itu harapannya adalah kepada kader dan termasuk kepada wakil kita yang ada di Senayan atau di DPR RI-nya. Kalau boleh nunut di kesempatan hari ini saya juga akan mengucapkan selaku Ketua DPC PDI Perjuangan Lamongan mengucapkan selamat hari ulang tahun PDI Perjuangan yang ke-50 sebagai temanya adalah genggam erat tangan persatuan dengan jiwa gotong royong dan persatuan Indonesia untuk Indonesia Raya juga bagian dari yang harus dikumandangkan karena tahun 2024 adalah satu tarikan nafas untuk pemilihan umum. Jangan sampai kita nanti keteteran dan atau tidak memenuhi ekspektasi dari pimpinan atau dari partai itu kita sendiri. Mungkin itu Mas Indro. Oke, cakep. Ini sekaligus buat penyemangat buat yang muda-muda. Tadi temanya bagus banget, persatuan apa Pak Husein, persatuan dalam genggaman Persatuan Indonesia untuk Indonesia Raya. Itu tema besarnya. Kalau tema kecilnya adalah genggam erat tangan persatuan dan jiwa gotong royong dengan semangat api nan padam gitu. Jadi pesan-pesannya api jangan sampai padam. Pimpinan tak kunjung padam. Api yang tak kunjung padam. Gitu. Jangan kayak operator saya Pak Husein. Kadang-kadang padam, kadang-kadang nyala-nyalanya kalau ada rokok nyala. Kalau nggak ada rokok padam. Nah,
Dia senyum-senyum aja. Oke, terima kasih Siap. Gus. Terima kasih Pak Husen. Siap. Khususnya buat Gus Pana, jangan kapok Gus kan karena Gusnya udah kita kontrak eksklusif tuh, ya kan, buat jadi narasumber utama Siap, Pak Husen siap. gitu Siap. kan. Mudah-mudahan podcast ini bisa jadi pelajaran atau bisa jadi manfaat buat yang nonton gitu, yang mendengarkan. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Komunikasi, Kumpul, muni kasih.